Nah, ini di samping saya ini Pak Soeharto ini jubirnya Mahkamah Agung. Nah, Bapak kenapa sih ada kesan itu bener nggak sih hakim-hakim itu tertutup ya Pak ya? Apa namanya kayak introvert gitu. Itu emang karena tuntutan tugas atau karena apa sih Pak? Ya, sebetulnya hakim itu menjaga jarak terhadap pergaulan masyarakat. Itu tak lain dan tak bukan karena hakim menjaga etika dalam arti untuk menghindari konflik of interest. Karena pada saat hakim dekat dengan masyarakat, terkadang masyarakat itu menyisipkan misi-misi khusus berkaitan pertolongan perkara dan lain sebagainya. Makanya bagi hakim itu ada anekdot. Hmm. Hakim itu dijauhi sanak saudara, dijauhi tetangga, kalau meninggal yang melayat kurang banyak. Itu Itu disadari para hakim itu Pak? disadari. Kita menjaga jarak senantiasa agar kita tetap imparsial, tetap independen. Hmm. Karena hakim itu paling takut kalau berhutang budi. Kalau Hmm. kredit BRI enggak takut dia. Terus kalau ada istilah dulu hakim itu apa istilahnya menembak di atas kuda itu karena apa stigma atau apa sih kan maksudnya Pak? Sebetulnya istilah menembak di atas kuda itu istilah yang lazim. Hakim itu sudah memutus sesuai dengan hukumnya, tetapi karena butanya informasi para pihak, Hmm. informasi itu dijual oleh para aventurir Hmm. dengan cara menjual informasi seakan-akan dialah yang paling menentukan putusan itu. Padahal putusan itu ada dengan sendirinya dan sesuai dengan hukumnya. Ini yang yang lazim terjadi adalah begitu. Artinya sebenarnya masyarakat kalau mau tahu kasus-kasusnya sudah terpublikasi atau transparan ya Pak ya di. Sangat transparan. Di pengadilan tingkat bawah itu ada SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau bahasa lainnya disebut Case Tracking System. Nah, khusus di Mahkamah Agung itu ada SIAP, Sistem Informasi Administrasi Perkara. Jadi semua para pihak memang ini disediakan untuk publik, untuk informasi publik. Kalau Anda masuk ke web Mahkamah Agung, masuk info perkara, masukkan nama terdakwa, masukkan pengadilan asal, masukkan jenis perkara, pidana atau perdata atau tun, maka nanti apabila perkara itu sudah masuk ke Mahkamah Agung dan sudah diregister, maka akan Anda tahu posisi perkaranya, termasuk putusannya. Jadi kalau Hmm. masyarakat sudah bisa klik itu siap atau sistem informasi administrasi perkara di Mahkamah Agung dan ternyata di sana ada tanggal putus, tolak atau kabul atau tolak perbaikan, Anda dihubungi orang menjanjikan sesuatu, kalau menghubunginya itu setelah tanggal putusan, berarti Anda menjadi calon korban penipuan. Terus kalau yang katanya ada rencana bahkan kasus live itu ada rencana atau emang wacana sih Pak? Regulasinya sudah disiapkan, Oh. sudah di forum pimpinan, memang ada keinginan Mahkamah Agung bahwa untuk perkara masih diputuskan apakah nanti perkara tertentu apa semua perkara, Mhm. sidangnya mungkin live atau live streaming, tetapi karena hakim itu di sini itu muscap, mus itu musyawarah, cap itu pengucapan. Nah, musyawarah itu baik undang-undang harus rahasia, pengucapan itu baik undang-undang harus terbuka untuk umum. Nah, karena ini dua tindakan, kita masih mengatur bagaimana antara tanggal musyawarah dengan tanggal pengucapan sedekat mungkin supaya tidak ada kebocoran-kebocoran yang nanti bisa diperjualbelikan. Orang mengintip musyawarah bisa diperjualbelikan. Nah, ini sedang diatur sebagaimana mungkin sebaik-baiknya. Tetapi nanti kalau memang itu sudah terjadi, insya Allah kepercayaan publik pada Mahkamah Agung akan meningkat. Artinya Bapak nih punya beban edukasi ke masyarakat juga ya, bagaimana misalnya persepsi yang terjadi, misalnya kasus-kasus itu sebenarnya bukan hanya jangan disalahkan ke para pihak satu pihak, tapi masyarakat juga harus diedukasi ya Pak ya. Ya, memang karena selama ini yang terjadi adalah delik suap,
delik suap itu termasuk delik berpasangan. Karena delik berpasangan maka ada yang menyuap, ada yang menerima suap. Jadi kalau nanti performa Mahkamah Agung menjadi makin baik dan keterbukaan Mahkamah Agung sudah ada, maka harapannya publik juga mempercayakan segala sesuatunya pada Mahkamah Agung. Tidak usah kasak-kusuk, tidak usah menyuruh sana-sini untuk senantiasa memenangkan suatu perkaranya. Jadi percayakan segala sesuatunya pada Mahkamah Agung. Ya. Oke, semoga kita semua sadar hukum. Ada pesan gimana Pak kalau bicara hukum di kita? Mungkin Bapak punya satu. Saya pesankan agar percayakan segala proses hukum itu kepada aparat penegak hukum. Memang keadilan dan ketidakadilan itu dua sisi mata uang. Jadi kita harus bisa menerima tatkala ekspektasi kita tidak cocok dengan produk pengadilan. Artinya kalau kan katanya hakim itu ada 3 mazhab tuh, harus dengan keadilan atau bagaimana yang Bapak sebutkan 3 harus Oke, ya kombinasinya itu gimana? memang tujuan hukum kita itu adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, tiga hal ini tatkala kita memecahkan suatu kasus atau memutuskan suatu kasus, kadang-kadang ada perseberangan antara keadilan dan kepastian hukum. Nah, ini hakim harus bijak untuk mengambil keputusan bagaimana agar ada terwujud antara legal justice, social justice, dan moral justice. Antara hukum yang keadilan berdasarkan hukum, keadilan berdasarkan masyarakat, dan keadilan berdasarkan moral. Nah, itu idealnya begitu. Oke. Baik, terima kasih. Nanti kita sambung lagi.